Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saumunisa Salsabila, NPM 22082600066. Saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul skizofrenia, di mana skizofrenia ini merupakan gangguan mental kronis yang ditandai oleh gangguan pada pikiran, persepsi, emosi, dan juga perilaku. Jadi nanti pasiennya ini biasanya dia punya halusinasi, waham atau delusi, pikirannya kacau, dan juga perubahan pada perilakunya. Untuk dari PPDGJ 3 minimal dia terdapat minimal 1 gejala khas atau 2 gejala lain yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Jadi skizofrenia ini dia bukan sekedar gangguan emosional biasa, tapi dia juga nanti terganggu fungsi berpikir dan persepsinya. Lalu ada juga etiologi dan faktor resiko daripada skizofrenia. Yang pertama itu ada model diatesis, di mana model diatesis ini dia memiliki kerentanan biologis, lalu dipicu oleh stres daripada lingkungannya. Lalu yang kedua ada hipotesis neurotransmitter, itu bisa karena ketidakseimbangan dopamin, serotonin, GABA, glutamat, norepinefrin juga berperan. Lalu ada juga karena neurodevelopmental, itu karena gangguan perkembangan otak sejak prenatal atau anak-anak. Lalu ada juga karena faktor genetik, di mana dia punya riwayat keluarga yang punya skizofrenia. Lalu ada juga klasifikasinya. Klasifikasinya ada paranoid, hebephrenic, katatonik, residual, dan juga depresi pasca skizofrenia. Di mana skizofrenia paranoid ini nanti dia didominasi oleh waham, halusinasi, terutama halusinasi auditorik. Lalu kalau misalnya hebephrenic, dia itu nanti dia punya afek yang dangkal, perilakunya tuh kekanak-kanakan. Lalu kalau misalnya katatonik, dia ini punya gangguan pada motoriknya. Dia biasanya justru bisa sangat diam atau hiperaktif. Kalau misalnya untuk residual, dia ini punya gejala sisa setelah episode akut yang sebelumnya. Kalau misalnya untuk depresi pasca skizofrenia, dia ini muncul gejala depresi setelah gejala psikotiknya itu berkurang. Lalu ada juga untuk gejalanya itu ada gejala khas dan juga gejala lain, di mana gejala khasnya ini ada talk of echo, di mana talk of echo ini dia ini nanti merasa pikirannya itu bergema atau berulang-ulang di dalam kepalanya. Lalu kalau misalnya untuk talk of insertion, itu dia merasa kalau pikirannya itu ditanamkan oleh orang lain. Kalau misalnya withdrawal, talk of withdrawal, dia merasa pikirannya itu bisa diambil atau dihapus oleh orang lain. Kalau misalnya talk of broadcasting, dia tuh merasa kalau misalnya pikirannya itu bisa disiarkan, bahkan orang lain bisa tahu apa yang ada di pikirannya. Lalu ada waham kendali. Waham kendali dia tuh merasa kalau dia itu dikendalikan oleh kekuatan dari luar. Kalau misalnya halusinasi auditory khas, dia merasa kalau dia tuh mendengar suara yang suara-suara memberi perintah atau komentar padanya. Lalu ada juga gejala lain, di mana gejala lain ini ada halusinasi menetap lain, lalu ada waham menetap lain, lalu ada juga gangguan pikiran dan bicara, di mana itu ada seperti inkoheren, asosiasi longgar, atau neologisme. Lalu ada juga perilaku katatonik seperti stupor, mutisme, fleksibilitas cerea, dan juga agitasi. Lalu ada juga gejala negatif, di mana nanti gejala negatif ini dia seperti datar emosi, menarik diri, terus kurangnya motivasi. Nanti dia ini sering membuat pasien tampak tidak bersemangat. Lalu ada juga tata laksana untuk skizofrenia ini. Nanti ada diberikan farmakoterapi. Farmakoterapinya itu berupa antipsikotik. Antipsikotik lini pertama itu diberikan golongan 2, yaitu risperidon 2 mg 2 kali 1. Lalu yang kedua diberikan golongan pertama loperidol 1,5 mg 3 kali sehari. Lalu ada juga
clozapine, di mana dia ini untuk kasus yang resisten terhadap terapi untuk yang golongan 1 dan juga golongan 2. Lalu ada juga fase terapi, di mana fase terapinya ini ada fase akut, di mana fase akut ini dari 4 sampai 8 minggu, lalu ada fase stabilisasi itu kurang dari 6 bulan, dan juga untuk fase stabilisasi dan pemeliharaan jangka panjang itu dia untuk mencegah relapse dan menjaga fungsi sosial. Yang terakhir, edukasi untuk pasien dan juga keluarga. Jadi nanti kita memberitahu bahwa kalau misalnya skizofrenia ini bisa dikendalikan dengan pengobatan dan juga terapi yang teratur. Dilarang untuk menghentikan obat tanpa izin dokter karena gejalanya bisa kambuh. Lalu ada juga perhatikan efek samping obat, di mana efek samping obatnya ini bisa berupa extrapyramidal syndrome. Lalu ada juga pola hidup sehat. Terapkan pola hidup sehat, tidur cukup, hindari stres, lalu dukungan sosial dan keluarga. Baik, sekian dari presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana berhentinya?